Agar dapat memproduksi acara-acara siaran yang baik sesuai dengan harapan kita, maka dibangunlah Gedung Pusat Produksi TVRI Jakarta. Dan siaran kita pagi ini menyajikan acara tunggal, ialah siaran langsung upacara peresmian Gedung Pusat Produksi TVRI Jakarta. Selamat menyaksikan. Saudara-saudara, sebangsa, sebahasa, dan setanah air, dimanapun saudara kini berada dan dapat menangkap siaran kami. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dengan segala kerendahan hati, namun dengan penuh rasa bangga, pada saat ini, reporter Anda berdiri di depan serambi utama, gedung yang megah dan kolosal, tiada duanya di Jakarta ini, yang tiada lain adalah Gedung Pusat Produksi Televisi Republik Indonesia di Senayan, Jakarta, yang beberapa saat lagi akan diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto. Saudara, dengan selesainya pembangunan Gedung Pusat Produksi Televisi Republik Indonesia yang multifungsi ini, maka Televisi Republik Indonesia telah mencanangkan tonggak di dalam sejarah perkembangannya selama 20 tahun ini. Tentu saja, sekaligus tantangan dan tugas berat berada di depan para karyawan dan karyawati. Namun kita, karyawan dan karyawati Televisi Republik Indonesia, telah siap menghadapinya, karena memang telah lama mendambakan untuk dapat memiliki gedung yang megah dan kolosal ini. Gedung yang tidak hanya menjadi kebanggaan kita, karyawan dan karyawati Televisi Republik Indonesia, namun menjadi kebanggaan kita bangsa Indonesia, menjadi kebanggaan kita bangsa Indonesia secara nasional. Saudara, kalau sekilas saudara kami ajak menyaksikan bentuk fisik dari Gedung Pusat Produksi Televisi Republik Indonesia, apabila tadi beberapa saat saudara kami ajak menyaksikan dari udara, maka dapat kami laporkan bahwa Gedung Pusat Produksi Televisi Republik Indonesia ini terletak dalam kompleks Pusat Penyiaran Televisi Republik Indonesia, Jalan Pintu 8 Senayan, Jakarta. Tepatnya bersebelahan dengan Gedung Televisi Republik Indonesia yang telah ada sejak diresmikannya TVRI berdiri pada tanggal 24 Agustus tahun 1962, 20 tahun yang lalu. Penyusunan perencanaan Gedung Pusat Produksi Televisi Republik Indonesia Jakarta dilakukan antara tahun 1972 sampai tahun 1975. Persiapan pelaksanaan pembangunannya dilakukan pada bulan Agustus sampai Oktober tahun 76. Sedangkan pelaksanaan pembangunannya dimulai pada bulan November tahun 1976.
Gedung ini berukuran 105 kali 110 meter, terdiri dari 4 lantai, termasuk lantai bawah tanah, dengan luas lantai seluruhnya 23.000 meter persegi, dan dibangun dengan menelan biaya 8.683 juta rupiah. Gedung yang megah dengan biaya yang sangat besar inilah tepat kiranya apabila peresmiannya dilakukan oleh Kepala Negara kita, Bapak Presiden Soeharto. Saudara, sementara ini dari kejauhan telah nampak, telah memasuki di halaman Gedung Pusat Produksi Televisi Republik Indonesia kendaraan B2 yang membawa Bapak Wakil Presiden Adam Malik beserta Ibu sekarang perlahan-lahan menuju ke depan serambi utama Gedung Pusat Produksi Televisi Republik Indonesia yang disambut oleh Bapak Menteri Penerangan Ali Murtopo beserta Ibu dengan menyampaikan salam selamat datang, dan Ibu Nelly Adam Malik mendampingi Bapak Wakil Presiden. Sementara adik kita Dewi Sunarto, kelas 5 SD Bakti Jakarta, berumur 10 tahun, menyerahkan hand buket kepada Ibu Nelly Adam Malik. Ibu Nelly Adam Malik menyampaikan salam selamat dan juga nampak menyambut Bapak Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat Kosmas Batubara beserta Ibu, yang perlu kami laporkan bahwa pada upacara peresmian Gedung Pusat Produksi Televisi Republik Indonesia ini sekaligus pula Bapak Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat Kosmas Batubara akan melaporkan tentang pelaksanaan pembangunan perumahan rakyat yang dilakukan di Provinsi Timur Timur. Sementara ini, Bapak Wakil Presiden beserta Ibu Adam Malik dipersilakan menunggu di serambi utama menanti tibanya Bapak Presiden Soeharto beserta Ibu di Gedung Pusat Produksi Televisi Republik Indonesia. Saudara, kembali kita ajak saudara mengenal lebih dekat Gedung Pusat Produksi Televisi Republik Indonesia ini. Di samping gedung ini terdapat menara antena dengan tinggi keseluruhan 147 meter yang terdiri dari struktur beton bertulang setinggi 100 meter dan struktur besi 47 meter. Saudara, secara sekilas kami laporkan bahwa ruangan-ruangan utama yang berada di Gedung Pusat Produksi Televisi Republik Indonesia ini terdiri dari 2 buah studio televisi, masing-masing dengan luas 456 meter persegi, kemudian 2 buah studio, masing-masing dengan luas 275 meter persegi. Kemudian sebuah studio rekaman suara dengan luas 196 meter persegi. Selanjutnya sebuah studio film dengan luas 290 meter persegi. 2 buah ruangan dubbing suara, masing-masing dengan luas 63 meter persegi. Dan ruang dekorasi, ruang laboratorium film, ruang peralatan elektronika, ruang latihan, dan ruang perkantoran produksi. Saudara, instalasi peralatan studio tahap pertama telah dimulai dilaksanakan sejak bulan Juli yang lalu. Dan perlu kami laporkan bahwa baik
gedung pusat produksi yang baru ini maupun gedung televisi Republik Indonesia yang telah ada sebelumnya berada di atas tanah seluas 4,5 hektar yang juga berdampingan dengan gedung DPR MPR di Jalan Gatot Subroto. Saudara, pada saat ini nampak di layar televisi Anda Bapak Menteri Penerangan beserta Ibu, kepada para kemudian hadirin dimohon perhatiannya, mengingat ruang-ruang yang didampingi terbatas di studio ini, Bapak Direktur Jenderal maka dimohon Radio, Televisi dan kepada Film, hadirin, Bapak Sumadi beserta Ibu, maka Direktur dimohon Televisi, kepada hadirin Bapak Subrata beserta Ibu, demikian pula Bapak Kepsta Televisi Republik Indonesia Stasiun Pusat Jakarta beserta Ibu. Saudara sekalian, kita masih menantikan tibanya Bapak Presiden Soeharto beserta Ibu yang beberapa saat lagi akan tiba di depan serambi utama gedung pusat produksi televisi Republik Indonesia ini. Saudara, gedung pusat produksi yang multifungsi ini selain berfungsi sebagai studio untuk mempersiapkan produksi, demikian pula paket-paket bagi instansi-instansi dalam lingkungan Departemen Penerangan, juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membuat paket-paket bahan siaran di dalam rangka tukar-menukar bahan siaran antar negara ASEAN. Dengan demikian, multifungsi ini jelas tidak hanya secara nasional gedung ini akan berfungsi, namun juga dapat berfungsi dalam kegiatan-kegiatan internasional. Selain itu juga, gedung ini pun nantinya akan diperlengkapi dengan perlengkapan-perlengkapan yang mutakhir. Dengan demikian, televisi Republik Indonesia bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi modern. Saudara, multifungsi ini sekali lagi kami sampaikan, gedung pusat produksi ini akan memproduksi aneka warna acara televisi, baik untuk siaran nasional dari Jakarta maupun dalam bentuk paket-paket acara untuk stasiun-stasiun daerah, terutama stasiun-stasiun antara, intermediate stations, yang direncanakan untuk dibangun di wilayah Indonesia bagian timur, guna mengatasi masalah perbedaan waktu 2 jam antara wilayah Indonesia bagian barat dan wilayah Indonesia bagian timur. Acara-acara yang diproduksi dalam gedung ini juga akan dipakai sebagai bahan pertukaran dengan negara-negara ASEAN dan negara-negara di wilayah Asia Pasifik, yaitu Asia Pacific Broadcasting Union, ABU. Selanjutnya juga berita-berita televisi untuk pertukaran dengan negara-negara ASEAN melalui satelit Palapa juga akan diproduksi di dalam gedung ini. Gedung pusat produksi ini juga akan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan transkripsi, yaitu untuk membuat kopi-kopi dari acara-acara siaran televisi Republik Indonesia guna memenuhi keperluan kantor-kantor wilayah Departemen Penerangan di daerah-daerah maupun untuk keperluan penerangan perwakilan-perwakilan kita di luar negeri. Jelas dengan demikian apa yang telah kami utarakan sebelumnya, gedung pusat produksi ini mempunyai multifungsi, yaitu memproduksi acara-acara televisi untuk keperluan regional
nasional maupun internasional. Saudara, 20 tahun sudah kita lewati perjalanan sejarah televisi Republik Indonesia. Serasa hanya beberapa saat saja kita melewati perjalanan sejarah. Kalau kita amati keadaan sarana televisi Republik Indonesia sebelum Reberita 1, yaitu periode 1962-1969, jumlah stasiun penyiaran hanya 2 buah, sedangkan jumlah stasiun pemancar dan penghubung sebanyak 15 buah. Kemudian meningkat pada hasil pembangunan selama Reberita ke-1, periode 1969 sampai 1974, jumlah stasiun penyiaran 6 buah, jumlah stasiun pemancar dan penghubung meningkat dari 15 menjadi 31 buah. Kemudian hasil pembangunan selama Reberita kedua, periode 1974-1979, jumlah stasiun penyiaran meningkat dari 6 buah menjadi 9 buah, dan jumlah stasiun pemancar dan penghubung dari 31 buah meningkat menjadi 118 buah. Dalam Reberita kedua, selain dibangun stasiun baru, dilaksanakan juga rehabilitasi dan peningkatan sarana stasiun-stasiun yang sudah lewat usia, penggunaan peralatan siaran warna di stasiun TVRI Pusat Jakarta, serta pengadaan mobil unit televisi baik di stasiun pusat maupun di stasiun daerah. Saudara, Foreigners yang mengawali tibanya Bapak Presiden beserta Ibu telah memasuki halaman gedung pusat produksi. Dan sekarang sesaat lagi kita nantikan kendaraan B1 yang membawa Bapak Presiden beserta Ibu perlahan-lahan dan berhenti di depan serambi utama gedung pusat produksi televisi Republik Indonesia. Ibu Tien Soeharto disambut oleh Bapak Menteri Penerangan beserta Ibu Ali Murtopo, Bapak Presiden, demikian pula, dan hand bouquet diserahkan oleh adik kita gadis Sanitias yang mengenakan pakaian timur-timur. Demikian pula Dewi Sunarto menerima salam dari Bapak Presiden beserta Ibu. Salam selamat diberikan kepada Bapak Dirjen ETF oleh Bapak Presiden beserta Ibu dan Bapak Direktur, demikian pula Bapak Kepsta Televisi Republik Indonesia Stasiun Pusat. Saudara sekalian, sekarang Bapak Presiden beserta Ibu menuju ke serambi utama untuk selanjutnya menuju ke studio 7. Dan selanjutnya laporan kami serahkan kepada rekan Azwar Hamid. Saudara penonton, Bapak Presiden beserta Ibu Soeharto sekarang menuju ke studio 7, tempat dilakukannya upacara peresmian Gedung Pusat Produksi Televisi Republik Indonesia. His Excellency the President of the Republic of Indonesia and Madam Soeharto and His Excellency the Vice President and Madam Ada Malik are about to enter the Studio 7. You are kindly requested to rise. Thank you. Sekarang Bapak Presiden mendengarkan penjelasan di muka pintu Studio 7 Gedung Pusat Produksi Televisi Republik Indonesia dari Direktur Jenderal Radio, Televisi, dan Film Dr. Andes Sumadi dan Direktur Televisi Dr. Andes Subata, diantar oleh Bapak Menteri Penerangan Ali Murtopo. Ini adalah Gedung Pusat
produksi televisi Republik Indonesia bila dilihat dari depan. Bapak Presiden tiba di Studio 7, Gedung Pusat Produksi Televisi Republik Indonesia. Dipersilakan duduk. Hadir juga para Menteri Kabinet Pembangunan dan para duta besar dan anggota kor Hadirin diplomatik. kami persilahkan untuk duduk kembali. You're kindly requested to be seated. Thank you. Di samping itu juga di Studio 7 ini hadir para undangan lainnya serta para wartawan dalam dan luar negeri. Saudara penonton, sebentar lagi akan kita ikuti upacara peresmian Gedung Pusat Produksi Televisi Republik Indonesia di Senayan, Jakarta. Yang terhormat Bapak Presiden beserta Ibu Soeharto, yang terhormat Bapak Wakil Presiden beserta Ibu Ada Malik, yang terhormat pimpinan lembaga tertinggi dan tinggi negara, yang terhormat para Menteri Kabinet Pembangunan 3, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, yang terhormat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya, Bapak Cokro Pranolo, hadirin yang kami hormati. Pertama-tama, perkenankanlah kami menghaturkan selamat siang dan selamat datang di Gedung Pusat Produksi Televisi Republik Indonesia ini. Pada hari yang berbahagia ini, tepat pada hari peringatan ulang tahun Televisi Republik Indonesia yang ke-20, Bapak Presiden Republik Indonesia berkenan meresmikan Gedung Pusat Produksi TVRI ini. Your Excellency, the President of the Republic of Indonesia and Madam Soeharto, Your Excellency, the Vice President of the Republic of Indonesia and Madam Ada Malik, Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, first of all, allow me to welcome you here at this inauguration of the Television Production Center on the occasion of the celebration of the 20th anniversary of the TVRI. We would kindly express our gratitude and appreciation to Your Excellencies and ladies and gentlemen, distinguished guests, who have been willing to spend such a valuable time to attend this meeting. Hadirin yang kami hormati, acara pertama, laporan pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Pusat Produksi TVRI disampaikan oleh Direktur Radio, Televisi dan Film Bapak Dr. Andes Sumadi. The Director General for Radio, Television and Film, Mr. Sumadi, is kindly requested to deliver his report. Kepada Bapak Sumadi, kami persilahkan. Saudara penonton, kita ikuti sekarang laporan Dirjen RTF, Bapak Dr. Andes Sumadi. Bapak Presiden dan Ibu Soeharto yang kami muliakan, Bapak Wakil Presiden dan Ibu Ada Malik yang kami muliakan, Bapak-bapak pejabat lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara yang terhormat, Bapak-bapak Menteri Kabinet Pembangunan 3 beserta Ibu yang terhormat, yang mulia para duta besar dan wakil-wakil lain dari negara-negara sahabat, ibu-ibu, bapak-bapak, para undangan, dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 24 Agustus tahun 1982 ini, tepatlah usia TVRI 20 tahun. Jangka waktu tersebut cukuplah panjang untuk perkembangan suatu lembaga siaran televisi seperti TVRI ini. Pada tahun 1962, kita mulai di Jakarta dengan pembelian peralatan televisi seharga $2,5 juta Amerika dan pembangunan gedung studio
yang hanya bertaraf proyek perintis atau pilot project. Dengan sarana itulah, kita mampu menyelenggarakan siaran televisi selama 1 jam sehari, yang baru dapat diterima di Jakarta dan sekitarnya saja, dengan pesawat televisi hitam putih, hasil distribusi pemerintah sebanyak 10.000 buah. Demikianlah lahirnya televisi di bumi kita ini. Kini setelah melalui masa perkembangan selama 20 tahun, terutama setelah melampaui pelita 1, pelita 2, dan 3 tahun pelita 3, dan berkat adanya satelit Palapa, maka siaran TVRI sudah dapat menjangkau semua provinsi di negara kita ini dengan daerah pemukiman 90 juta orang dari jumlah 150 juta penduduk Indonesia dewasa ini. Siaran yang semula hanya 1 jam sehari, kini sudah menjadi rata-rata 8 jam sehari. Gambar hitam putih berangsur-angsur menjadi tata warna penuh, sedang acara-acara siaran TVRI itu diikuti oleh masyarakat dengan pesawat televisi yang diperkirakan telah mendekati jumlah 3 juta buah. Dapat pula kami tambahkan bahwa dengan memperkuat daya pancar stasiun relay TVRI di Pulau Batam, maka bukan hanya penduduk di Pulau Batam dan Kepulauan Riau saja dapat mengikuti siaran televisi kita dengan lebih jelas lagi, tetapi siaran kita pun sudah dapat memasuki rumah-rumah tangga di Singapura. Demikian laporan yang kami terima dari Kedutaan Besar kita di Singapura. Di luar siaran-siaran tersebut, berkat kerjasama dengan Perum Telekomunikasi, kini TVRI juga sudah dapat mengadakan wawancara atau percakapan televisi langsung melalui satelit Palapa, seperti percakapan Bapak Presiden dengan rakyat Timur Timur yang telah direncanakan pada kesempatan hari ini dalam waktu beberapa saat lagi. Bapak Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sehubungan dengan perkembangan TVRI seperti kami gambarkan tadi, izinkanlah kami pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan penghargaan dan terima kasih kami yang setinggi-tingginya kepada pemerintah atas segala bantuan investasi dan finansial lainnya, serta segala petunjuk dan bimbingan dalam mengembangkan sayap TVRI menjadi media komunikasi pembangunan nasional. Terima kasih pula kami ucapkan kepada semua instansi yang telah mengadakan kerjasama yang erat dalam pertumbuhan TVRI itu. Demikian pula terima kasih patut kami sampaikan kepada pers dan masyarakat luas yang memberikan bantuan yang sangat berharga dalam bentuk ulasan, saran-saran, bahkan kritik dan teguran demi perbaikan siaran-siaran TVRI. Bapak Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kita hadir di sini dalam gedung baru yang kami pandang sebagai tonggak sejarah perkembangan TVRI selama 20 tahun. Gedung pusat produksi TVRI ini terdiri dari 2 buah studio televisi yang masing-masing luasnya 456 meter persegi. Kemudian 2 buah studio televisi lagi dengan ukuran masing-masing 275 meter persegi. Selanjutnya, 1 buah studio rekaman suara, 1 buah studio film, 2 buah ruangan dubbing suara, dan kemudian ruangan dekorasi, ruang laboratorium film, ruang peralatan elektronik, ruang latihan, dan ruang perkantoran produksi. Gedung ini berukuran 105 kali 110 meter, terdiri dari 4 lantai dengan luas seluruhnya 23.000 meter persegi. Pembangunan gedung ini menelan biaya sebesar 8.683 juta rupiah. Maka terima kasih kami yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada pemerintah dengan segenap instansi yang bersangkutan, kepada Biro Arsitek PT Yudhakarya dan kontraktor PT Pembangunan Jaya dengan segenap subkontraktornya atas terlaksananya pembangunan gedung yang sangat besar artinya bagi perkembangan siaran TVRI di hari-hari yang akan datang. Bapak Presiden dan hadirin yang kami muliakan, adapun fungsi gedung ini ialah
memproduksi aneka warna acara televisi, baik untuk siaran nasional dari Jakarta maupun dalam bentuk paket-paket acara siaran untuk stasiun-stasiun daerah, terutama guna mengatasi masalah perbedaan waktu 2 jam antara wilayah Indonesia bagian Barat dan wilayah Indonesia bagian Timur. Acara-acara yang diproduksi dalam gedung ini juga akan dipakai sebagai bahan pertukaran dengan negara-negara ASEAN dan dengan negara-negara di wilayah Asia Pacific Broadcasting Union. Berita-berita televisi untuk pertukaran dengan negara-negara ASEAN melalui satelit Palapa juga akan diproduksi dalam gedung ini. Akhirnya, gedung pusat produksi ini juga akan dimanfaatkan untuk kegiatan transkripsi, yaitu untuk membuat kopi-kopi dari acara-acara siaran TVRI pada video kaset guna memenuhi keperluan penerangan di daerah-daerah maupun untuk keperluan penerangan perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Dengan demikian, maka gedung ini akan mempunyai multifungsi, yaitu memproduksi acara-acara televisi untuk keperluan regional, nasional maupun internasional. Bapak Presiden dan hadirin yang kami muliakan, dengan bangunan menara dan antena yang menjulang setinggi 147 meter, gedung pusat produksi TVRI ini akhirnya kami harapkan akan dapat mencerminkan hasrat dan tekad segenap karyawan dan karyawati TVRI di pusat dan di daerah untuk menghasilkan karya-karya televisi yang lebih besar, lebih bermutu, dan lebih menyentuh hati sanubari penontonnya, yaitu masyarakat Indonesia yang sedang membangun hari esoknya yang lebih cerah, lebih bahagia dan sejahtera, material dan spiritual. Untuk maksud itulah, maka dengan segala kerendahan hati, kami mohon kesediaan Bapak Presiden untuk meresmikan gedung pusat produksi TVRI ini dengan diiringi ucapan terima kasih sebelumnya. Demikianlah laporan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi saudara penonton, laporan pelaksanaan pembangunan proyek atau gedung pusat produksi televisi Acara Republik kedua, Indonesia. laporan pelaksanaan pembangunan proyek Perumnas di Dili, Timor Timur disampaikan oleh Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat Bapak Dr. Andes Kosmas Batubara. The next report will be delivered by His Excellency the Associate Minister for Housing, Mr. Kosmas Batubara. Kepada Bapak Kosmas Batubara kami persilahkan. Sekarang kita ikuti laporan pelaksanaan pembangunan proyek Perumnas di Dili oleh Menteri Muda Urusan Perumahan Kosmas beserta Batubara. Ibu Tin yang kami hormati, Bapak Wakil Presiden beserta Ibu Nelly Adam Malik yang kami hormati, Bapak-bapak pimpinan lembaga tinggi dan lembaga tertinggi, Bapak-bapak menteri, para duta besar dan hadirin yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab dengan perkenannya, maka pagi ini kita semua dapat hadir mengikuti peresmian proyek perumahan yang dibangun oleh Perumnas di Kota Dili, Timor Timur. Sebelum kami melaporkan perihal pembangunan perumahan di Kota Dili, kami mohon izin untuk melaporkan secara singkat perkembangan pembangunan perumahan baik yang dilaksanakan oleh Perumnas maupun oleh fasilitas kredit dari Bank Tabungan Negara. Dalam buku Repelita 3 disebutkan bahwa pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan selama Pelita 3 berjumlah 150 unit rumah, yaitu 120 unit oleh Perumnas dan 30 unit oleh developer swasta dengan dukungan fasilitas kredit dari Bank Tabungan Negara. Sejalan dengan usaha merealisir pemerataan, maka untuk menentukan lokasi pembangunan perumahan telah diberikan petunjuk kepada Perumnas maupun kepada Bank Tabungan Negara untuk memprioritaskan kota-kota yang akan dibangun rumahnya. Pertama adalah ibu kota provinsi. Yang kedua, kota-kota yang berpenduduk 100.000 orang pada tahun 71. Yang ketiga, kota-kota yang berpenduduk 50.000 orang
tapi berfungsi sebagai pusat pengembangan wilayah. Yang keempat, kalau di suatu provinsi tidak terdapat kota yang memenuhi kriteria kedua dan ketiga, maka ditetapkan kota terbesar yang kedua dari provinsi itu akan dibangun rumah. Selain itu, kota-kota yang membutuhkan dorongan agar berkembang meskipun penduduknya kurang dari 50.000 orang, misalnya ibu kota kabupaten yang baru pindah. Dengan pendekatan seperti di atas, maka selama Pelita 3 ini oleh Perumnas akan dibangun perumahan di 111 lokasi meliputi 99 kota. Sedangkan melalui kredit Bank Tabungan Negara dilakukan pembangunan perumahan di kota-kota selain yang telah dibangun oleh Perumnas, tapi diutamakan di kota-kota lain. Sehingga dari dua kegiatan di atas, Bapak Presiden, dapat kami laporkan bahwa akan ada pembangunan perumahan mencakup 118 kota di seluruh Indonesia. Dari pengalaman membangun perumahan selama ini, terasa bahwa tetap menjadi hambatan adalah masalah pembebasan tanah. Oleh karena masalah tanah ini makin lama makin terasa sulit di kota-kota besar, maka sejalan dengan petunjuk dari Bapak Presiden, di beberapa kota besar telah dimulai pembangunan rumah susun dan sekaligus juga diadakan peremajaan sebagian dari perumahan kota. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, setelah kami melaporkan secara singkat pelaksanaan pembangunan perumahan di seluruh Indonesia, maka izinkan kami melaporkan pelaksanaan pembangunan perumahan di Kota Dili, Timor Timur. Proyek Perumnas di Kota Dili terletak di dua lokasi dengan luas tanah seluruhnya 15 hektar, 19. Adapun jumlah rumah yang dibangun adalah 672 unit, terdiri dari tipe 70, 8 unit, tipe 54, 24 unit, tipe 45, 68 unit, tipe 36, 356 unit, dan tipe 21, 216 unit. Perumahan ini dilengkapi dengan prasarana lingkungan seperti jalan, saluran air, jaringan listrik dan air minum, serta fasilitas lingkungan yang dibutuhkan. Biaya pelaksanaan diperkirakan berjumlah 2.455 juta rupiah. Dari 672 unit rumah tadi, 572 unit akan dialokasikan bagi kelompok pegawai negeri sipil, ABRI, para pensiunan, serta kelompok pegawai perusahaan swasta dan perusahaan negara, sedangkan 100 unit akan diperuntukkan bagi berbagai instansi pemerintah yang ada di Kota Dili. Perlu kami tambahkan bahwa sejalan dengan usaha peningkatan keterampilan tenaga setempat, maka dalam pelaksanaan pembangunan perumahan ini telah didatangkan tenaga inti untuk melatih mereka yang ada tenaga-tenaga setempat. Pelatihan ini membutuhkan waktu dan telah memperlihatkan hasil yang menggembirakan, sehingga lanjutan-lanjutan pembangunan perumahan sudah lebih banyak menggunakan tenaga-tenaga setempat. Hal ini di dalam pelaksanaan ternyata mempengaruhi terhadap biaya pelaksanaan. Namun diharapkan dengan banyaknya tenaga tersedia di Kota Dili, maka untuk waktu-waktu mendatang biaya-biaya pelaksanaan akan dapat ditekan lebih murah daripada waktu-waktu yang lalu. Demikianlah laporan kami dan kami mohon perkenan Bapak Presiden meresmikan perumahan di Kota Dili yang akan diikuti oleh seluruh masyarakat Kota Dili, terutama mereka-mereka yang akan mendapatkan rumah ini. Atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan selalu memberkati perjuangan bangsa Indonesia. Terima kasih. Demikian saudara penonton, laporan pelaksanaan pembangunan proyek Perumnas di Dili, Timur Timur oleh Menteri Muda Urusan Perumahan Amanat Rakyat Dr. Bapak Kosmas Presiden Batubara. Republik Indonesia dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti-prasasti dan penekanan tombol siaran jarak jauh. The inaugural speech delivered by His Excellency the President of the Republic of Indonesia, followed by the signing of the plaques and the pressing of the button. Kehadapan Bapak Presiden kami mohon dengan hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara dan hadirin yang berbahagia, hari ini kita bersama berkumpul di sini untuk menyaksikan peresmian Gedung Pusat Produksi TVRI. Dari tempat ini, saya juga akan meresmikan perumahan di Delhi, ibu kota provinsi kita yang termuda. Gedung yang megah dan indah seperti yang kita saksikan bersama ini mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan bangsa kita. Sebab dari gedung inilah disiapkan sebagian besar siaran TVRI yang dipancarkan ke seluruh penjuru tanah air melalui stasiun-stasiun pemancar dan stasiun-stasiun penghubung. Siaran-siaran itu mempunyai pengaruh terhadap kehidupan masyarakat kita. Melalui siaran-siaran TVRI tidak saja hanya meneruskan berita kepada masyarakat, menyajikan hiburan dan pengetahuan, tetapi juga dapat ikut membentuk pikiran masyarakat. Dan pikiran-pikiran positif dan penuh kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat merupakan kekuatan besar dalam membina kehidupan dan kesejahteraan bangsa kita. Dalam membina kehidupan dan menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu, yang perlu mendapatkan perhatian adalah usaha untuk terus menumbuhkan semangat persatuan bangsa dan menumbuhkan sikap yang cocok bagi pembangunan itu sendiri. Tanpa semangat untuk bersatu, maka bangsa kita yang serba majemuk ini tidak mungkin akan menjadi bangsa yang kuat dan kokoh. Tanpa semangat dan kesadaran untuk bersatu padu, bangsa kita akan sulit untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang tergambar dengan indahnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Hal-hal yang baru saya katakan tadi merupakan salah satu tugas penting dari TVRI dan semua alat komunikasi media massa kita lainnya. Berulang kali saya tegaskan bahwa momentum pembangunan telah berada di tangan. Ini tidak akan dan tidak boleh kita lepaskan. Kita bersyukur terhadap hasil kerja pembangunan yang kita capai dan kita syukuri pertumbuhan ekonomi yang bisa kita raih sampai sekarang ini hingga kita dapat melanjutkan langkah-langkah pemerataan menuju keadilan sosial. Sebagai bangsa yang membangun, kita selalu menyadari bahwa maju atau mundurnya pembangunan, baik atau buruknya tingkat kesejahteraan adalah sepenuhnya di tangan kita sendiri. Dalam hubungan inilah TVRI dalam penyelenggaraan siarannya berperan untuk menyebarluaskan semangat kerja dan semangat membangun bagi masyarakat. Sebagaimana diamanatkan di dalam garis-garis besar haluan negara, maka tugas media massa adalah untuk dapat menggelorakan semangat pengabdian perjuangan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, mempertebal rasa tanggung jawab dan disiplin nasional, serta menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu. Di samping memiliki fungsi untuk mendidik dan menyajikan acara hiburan, TVRI juga berperan untuk menyampaikan kecepatan informasi yang setiap hari bisa diikuti melalui siaran berita ataupun laporan pembangunan. Dalam hal ini saya ingin menekankan pentingnya peningkatan secara terus-menerus siaran pedesaan itu. Peranan RRI dan TVRI dalam menyajikan siaran pedesaan telah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita yang sebagian besar justru tinggal di daerah pedesaan. Melalui siaran itu kita semua mengetahui kemajuan yang telah dicapai oleh setiap daerah. Kita juga makin menyadari betapa besar tantangan yang kita hadapi dalam pembangunan itu. Karena masalah nasional kita yang terbesar dewasa ini dan juga untuk jangka panjang adalah masalah pembangunan, maka menyebarluaskan gagasan-gagasan dan masalah-masalah pembangunan adalah tugas media massa kita, terutama TVRI yang penting dewasa ini.
Pemberitaan dan ulasan yang disiarkan hendaknya dapat memberi inspirasi dan dorongan kepada masyarakat untuk lebih giat melaksanakan pembangunan itu. Dalam melaksanakan pembangunan itu, mulai replita ketiga dan juga untuk replita-replita selanjutnya, usaha pemerataan menuju keadilan sosial kita beri tekanan yang makin besar. Dalam gerakan pembangunan untuk mencapai pemerataan pembangunan menuju keadilan sosial itu, pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang, dan perumahan, kita berikan prioritas yang tinggi. Karena itulah dalam replita ketiga ini kita membangun lebih dari 100.000 rumah rakyat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang luas. Dengan membangun perumahan-perumahan rakyat tersebut, maka akan dapat diciptakan lingkungan pemukiman yang bermutu lebih baik, sehingga keluarga-keluarga bangsa kita akan dapat hidup tentram dan bahagia. Dalam kesempatan yang berbahagia sekarang ini, saya juga akan meresmikan sebagian dari hasil pembangunan perumahan rakyat yang berada di ibu kota provinsi kita yang paling muda, Timor Timur. Pembangunan perumahan di Delhi memang belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan rakyat daerah ini, namun sejalan dengan gerak lajunya pembangunan perumahan di daerah ini pun akan terus kita tingkatkan. Saudara-saudara sekalian, apa yang kita saksikan hari ini di sini dan di Timor Timur merupakan tanda-tanda kemajuan pembangunan. Karena itu marilah terus kita bulatkan tekad dan kerja keras untuk melanjutkan pembangunan itu. Jika 20 tahun yang lalu ketika masyarakat Indonesia untuk pertama kalinya menyaksikan siaran TVRI, kita hanya memiliki 2 buah stasiun penyiaran yaitu di Jakarta dan Yogyakarta, maka pada tahun ini kita sudah memiliki 9 buah stasiun penyiaran yang dilengkapi dengan stasiun-stasiun pemancar dan stasiun penghubung yang jumlahnya 210 buah dan 10 buah stasiun produksi keliling yang dapat menembus ke desa-desa kita. Siaran TVRI yang pada tahun 1965 hanya dapat ditangkap di wilayah Jakarta dan Yogyakarta saja, kini telah dapat ditangkap hampir di seluruh penjuru tanah air, malahan ke negara-negara tetangga kita. Jika pada saat kita mulai membangun lebih kurang 15 tahun yang lalu pesawat televisi masih merupakan barang mewah, maka saat ini hampir setiap desa di wilayah tanah air kita yang luas ini telah memiliki pesawat televisi. Dalam hubungan ini, saya juga yang juga membanggakan kita semua adalah bahwa seluruh perencanaan dan penyelenggaraan siaran serta pelaksanaan pembangunan studio maupun stasiun-stasiun pemancar dan stasiun-stasiun penghubung telah dirancang dan dilaksanakan oleh tenaga-tenaga bangsa Indonesia sendiri. Hal ini mencerminkan betapa pesatnya kita memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media massa elektronika bagi kemajuan bangsa kita. Pesatnya kemajuan yang telah dicapai oleh TVRI ini antara lain juga karena kerja keras dari pimpinan dan para karyawan-karyawannya. Pemerintah memang telah memberikan perhatian yang besar dan investasi yang tidak sedikit bagi perkembangan TVRI. Namun hanya dengan perhatian dan investasi yang besar saja tanpa kerja keras dari pimpinan dan karyawannya, TVRI tentu tidak akan mengalami perkembangan sepesat apa yang tadi saya kemukakan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, yang bertepatan dengan hari ulang tahun TVRI yang ke-20, kepada pimpinan dan seluruh jajaran karyawan TVRI dimanapun berada, saya ucapkan selamat dan saya sampaikan penghargaan atas sumbangsih karya saudara-saudara kepada pembangunan bangsa kita. Kobarkan terus semangat kerja dengan penuh pengabdian dan kreativitas untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Saya berharap agar TVRI terus maju dan berkembang sejalan dengan gerak cepatnya pembangunan di segala bidang. Akhirnya, dengan ini saya resmikan penggunaan gedung pusat produksi televisi dan sekaligus saya nyatakan perumahan Perumnas di Komoro dan Bairupite Delhi secara resmi digunakan.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden didampingi Bapak Ali Murtopo, Bapak Kosmas Batubara, dan Bapak Sumadi. Kami persilahkan. Bapak Presiden akan meresmikan lebih dulu Gedung Penanda tanganan prasasti Gedung Pusat Produksi TVRI. Gedung Pusat Produksi Televisi Republik Indonesia dengan kata-kata yang bertuliskan, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Gedung Pusat Produksi Televisi Republik Indonesia diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto, Jakarta 24 Agustus 1982. Penanda tanganan prasasti Perumnas Bairopite Timor Timur. Sekarang penandatanganan prasasti untuk Perumnas Dan Perumnas Bairopite, Komoro Timor Timur. kemudian dilanjutkan dengan Komoro di Timur Timur. Yang pertama berisi dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penghunian perumahan sederhana Perumnas Bairopite Dili diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto, Jakarta pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 1982. Kemudian satu lagi adalah dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penghunian perumahan sederhana Perumnas Komoro Dili diresmikan oleh Presiden Soeharto. Penekanan tombol siaran jarak jauh. Presiden melakukan penekanan tombol siaran jarak jauh antara Jakarta dengan Timor Timur. Sebagai pertanda peresmian Gedung Pusat Produksi TVRI, beroperasinya studio produksi keliling di daerah-daerah, dan peresmian proyek Perumnas di Dili, Timor Timur. Sekarang kita ikuti percakapan jarak jauh melalui siaran televisi antara Presiden Soeharto dengan masyarakat serta pemuka masyarakat di Dili, Timor Timur. Bapak Presiden sudah berada di depan kamera untuk mengadakan percakapan langsung dengan masyarakat Timor Timur di Dili. Akan